dari kelompok 2. Materi kami suhu dan energi panas atau kalor. Di sini saya akan menjelaskan tentang suhu dan pemuaian. Baiklah teman-teman, langsung saja. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dan dingin suatu benda. 1. Alat ukur suhu. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Termometer ada dua, yaitu termometer berisi alkohol dan air raksa. Penetapan skala beberapa jenis termometer. Yang pertama ada termometer Celcius. Titik didih airnya 100 derajat Celcius, sedangkan titik beku air 0 derajat Celcius. Termometer Fahrenheit, titik didih airnya 212 Fahrenheit, sedangkan titik beku airnya 32 derajat Fahrenheit. Termometer Kelvin, titik didih airnya 373 derajat Kelvin, titik beku airnya 273 derajat Kelvin. Termometer Reaumur, titik didih airnya 80 derajat Reaumur dan titik beku airnya 0 derajat Reaumur. Berdasarkan penetapan skala beberapa jenis termometer ini, didapatkan rumus ini. Hasil rumusnya. Contoh soal 1. 77 derajat Fahrenheit sama dengan berapa derajat Celcius? Jawab. Diketahui dari soal termometer Fahrenheit-nya 77 derajat Fahrenheit. Berdasarkan rumus ini, untuk mencari Celcius, kita menggunakan ini dia rumusnya, jika diketahuinya Fahrenheit. Oke, langsung saja. Termometer Celcius 5/9 dalam kurung termometer Fahrenheit sama dengan 32 sama dengan 5/9. Termometer Fahrenheit-nya kita masukkan, 77 dikurang 32 sama dengan 25 derajat Celcius. Contoh soal kedua. 400 derajat Kelvin sama dengan berapa derajat Celcius? Jawab. Berdasarkan tabel rumus ini, jika kita ingin mencari termometer Celcius yang diketahui adalah termometer Kelvin, maka kita menggunakan rumus ini. Langsung saja kita masukkan. Termometer Celcius sama dengan termometer Kelvin dikurang 273 sama dengan 400 dikurang 273 sama dengan 102. B. Pemuaian. 1. Pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat ada 3, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian ruang atau volume. Pemuaian panjang memiliki rumus delta L sama dengan L0 lambda delta T. Delta L sama dengan LT dikurang L0. LT sama dengan L0 1 ditambah delta T. Keterangannya, delta L sama dengan LT dikurang L0 atau pertambahan panjang benda, satuannya meter. Delta T perubahan suhu, T2 dikurang T1, satuannya derajat Celcius. Lambda sama dengan koefisien muai panjang. LT sama dengan panjang benda setelah suhu dinaikkan, satuannya meter. Yang kedua, pemuaian luas. Rumusnya delta A sama dengan A0 beta delta T. Beta sama dengan 2 lambda. AT sama dengan A0 1 ditambah beta dikali delta T.
Delta A sama dengan AT dikurang A0. Keterangan A0 sama dengan luas benda mula-mula, satuannya meter. Delta A sama dengan AT dikurang A0 atau perubahan luas, satuannya meter. AT sama dengan luas benda setelah suhu dinaikkan, satuannya meter. Beta sama dengan koefisien muai luas, satuannya derajat Celcius pangkat minus 1. C. Pemuaian ruang atau volume. Rumusnya V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Gamma sama dengan 3 lambda. Delta V sama dengan Pt dikurang V0. Pt sama dengan P0 1 ditambah gamma dikali delta T. Keterangan delta P sama dengan pertambahan volume benda, satuannya meter per kubik. P0 sama dengan volume benda mula-mula, satuannya meter per kubik. Gamma yaitu koefisien muai ruang, satuannya derajat Celcius pangkat minus 1. T adalah volume benda setelah suhu dinaikkan, satuannya meter per kubik. Dua, pemuaian zat cair memiliki rumus Pt sama dengan P0 1 ditambah gamma dikali delta T. T adalah volume benda setelah suhu dinaikkan, satuannya meter per kubik. 2. Pemuaian zat cair memiliki rumus Pt sama dengan P0 1 ditambah gamma dikali delta T. Keterangan P0 adalah volume zat cair mula-mula, satuannya meter per kubik. Pt sama dengan volume zat cair setelah suhu dinaikkan. Gamma adalah koefisien muai ruang zat cair, satuannya derajat Celcius pangkat minus 1. Delta T adalah perubahan suhu, T2 dikurang T1, satuannya derajat Celcius. Yang ketiga, pemuaian gas. Pemuaian gas memiliki rumus gamma sama dengan 1/273 derajat Celcius. Pemuaian gas ada 3, yaitu pemuaian gas pada tekanan tetap atau proses isobarik disebut hukum Gay-Lussac. 2. Pemuaian zat cair memiliki rumus Pt sama dengan P0 1 ditambah gamma dikali delta T. Keterangan P0 adalah volume zat cair mula-mula, satuannya meter per kubik. Pt sama dengan volume zat cair setelah suhu dinaikkan. Gamma adalah koefisien muai ruang zat cair, satuannya derajat Celcius pangkat minus 1. Delta T adalah perubahan suhu, T2 dikurang T1, satuannya derajat Celcius. 3. Pemuaian gas. Gamma sama dengan 1/273 derajat Celcius. A. Pemuaian gas pada tekanan tetap atau proses isobarik disebut hukum Gay-Lussac. Rumusnya P1 per T1 sama dengan P2 dibagi T2 atau P dibagi T sama dengan C. Keterangan P adalah volume gas, satuannya meter per kubik. T sama dengan suhu mutlak, satuannya Kelvin. B. Pemuaian gas pada volume tetap proses isobarik. Rumusnya P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T2 atau P dibagi T sama dengan C. Keterangan
adalah tekanan gas, satuannya Newton per meter persegi atau PA. C. Pemuaian gas pada suhu tetap, proses isotermis. Rumusnya P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2 atau P dikali V, P dikali V sama dengan C. Contoh soal pemuaian zat cair. 1. Terdapat sebuah bejana yang terbuat dari bahan tembaga dan memiliki volume sekitar 100 cm3. Kemudian diisi penuh dengan air dalam keadaan suhu mencapai 30 derajat Celcius. Selanjutnya dipanasi dengan keadaan suhu yang mencapai 100 derajat Celcius. Jika diketahui lambda tembaga adalah 1,8 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius dan gamma air adalah 4,4 dikali 10 pangkat min 4 per lambda, maka berapa volume air yang tumpah? Dari soal dapat kita ketahui. Yang pertama, volume tembaga sama dengan volume air, yaitu 100 cm3. Ini dia. Delta T sama dengan 100 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius sama dengan 70 derajat Celcius. Lambda tembaga sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Gamma tembaga sama dengan 3 dikali lambda. 3 dikali lambda tembaganya ini kita ketahui, masukkan 1,8 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 5,4 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Gamma air diketahui dari soal, ini dia, sama dengan 4,4 dikali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Yang ditanya volume air yang tumpah. Baiklah, pertama kita cari dulu untuk tembaganya, volume tembaganya. Pt sama dengan P1 ditambah gamma dikali delta T sama dengan 100. Ini dia volumenya 100. 1 ditambah 5,4 dikali 10 pangkat min 5 gamanya dikali 70 lambda T-nya sama dengan 101,00378 sama dengan 100,378 cm3. Untuk air, Pt sama dengan sama rumusnya, P1 ditambah gamma dikali lambda T sama dengan 101 ditambah 4,4 dikali 10 pangkat min 4 dikali 70. Maka didapatkan hasilnya 103,08 cm3. Cara mencari volume air yang tumpah sama dengan Pt air dikurang Pt tembaga. Pt air adalah 103,08 cm3, kita masukkan, dikurang Pt tembaga. Pt tembaganya ini 100,378 sama dengan 2,702 cm3. Baiklah, itu tadi hasil dari penjelasan dari materi suhu dan pemuaian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Despita Sari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kalor uap. Kalor uap adalah banyaknya kalor persatuan massa yang diberikan pada zat di titik didihnya agar pada zat cair berubah menjadi wujud gas seluruhnya pada titik didih tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan rumus dari kalor uap. Rumusnya Q sama dengan mLU. Keterangan Q kalor atau kalor joule, M massa atau gram kilogram, L kalor lembur es atau
kalor gram, kilokalor atau kilogram. Baiklah, di sini ada contoh soal seperti air bermassa 100 gram dengan kalor uap sebesar 2,26 kali 10 pangkat 6 Joule kilogram. Berapakah kalor yang dibutuhkan untuk menguapkan separuh air tersebut? Baiklah, berikut penjelasannya. Diketahui M1/2 dikali 100 sama dengan 50 atau disederhanakan 0,05. LU-nya 2,26 dikali 10 pangkat 6 kg. Ditanya Q. Yang ditanyakan Q dengan rumus Q sama dengan M kali LU. Q sama dengan 0,05 kali 2,26 dikali 10 pangkat 6. Q sama dengan 1,13 dikali 10 pangkat 5 kg. Jadi Q sama dengan 113 kilojoule. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perpindahan panas atau kalor, yaitu terdapat ada 3. Yang pertama, konduksi. Konduksi merupakan suatu perpindahan panas yang melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Contohnya, mentega yang dipanaskan pada wajan yang menjadi meleleh disebabkan karena panas. Yang kedua, konveksi. Konveksi merupakan suatu perpindahan panas dengan melalui aliran yang zat perantaranya itu ikut juga berpindah. Yang ketiga, radiasi. Radiasi merupakan suatu perpindahan panas tanpa zat perantara. Contohnya, panas matahari yang sampai ke bumi walaupun melalui ruang hampa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ades Pucasari akan melanjutkan presentasi dari Tamara. Kalor adalah bentuk energi yang bergerak dari suatu benda pada suhu tinggi ke benda pada suhu lebih rendah jika benda tersebut saling bersentuhan. Rumus kalor yaitu adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q adalah banyak massa dengan satuan Joule. M adalah massa dengan satuan kilogram. C adalah kalor jenis dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Di sini kita akan masuk ke contoh soal, yaitu air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor yang diserap air tersebut. Soal tersebut dapat kita kerjakan menggunakan rumus yang telah dijelaskan tadi. Penyampaian diketahui massa 3 kg, C 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, delta T 35 dikurang 10 derajat
sama dengan 25 derajat Celcius. Ditanya Q. M dikali C dikali delta T. Q 3 kilo dikali 4186 kilogram dikali 25 derajat Celcius. Yang hasilnya ialah 313.950 Joule.